Welcome back. Pertanyaan yang keempat, yaitu adalah 5 tahun ke depan. Jadi ini adalah 2023 ketika saya membuat video ini di awal Januari 2023. Ada yang nanya mengenai lebih tepat, lebih bagus, lebih prospek, lebih untung untuk 5 tahun ke depan adalah investasi kripto atau saham. Pertanyaannya nih susah nih ya. Kalau kita jawab investasi saham, kita juga perlu ada bukti. Ketika kripto, itu juga bukti. Oke, jadi begini. Dan saya juga orang yang mengkampanyekan untuk investasi saham dan juga gerakan nabung saham. Jadi ketika saya bilang kripto lebih bagus, saya akan diserang oleh orang-orang yang pernah mendengarkan apa yang saya ceritakan mengenai saham. Ya oke, saya bicara begini. Zaman itu selalu berubah. Oke, artinya kita tidak pernah kehilangan maksudnya, yaitu adalah menyampaikan suatu pesan. Tapi dari masa ke masa selalu ada cara baru dalam menyampaikan pesan. Sampai poin ini setuju dulu nggak? Oh, nggak ngerti Ren. Oke gini, saya mau mengirimkan pesan kepada seseorang. Dulu adanya Telegram. Ya. Sebelum Telegram itu ada namanya kartu pos. Kartu pos enggak, Telegram dulu baru kartu pos. Habis sebelum daripada Telegram ada namanya merpati pos. Jadi pakai merpati ya. Merpati pergi ke jadi Telegram, Telegram jadi kartu pos berubah menjadi surat berubah menjadi SMS, sebelum SMS Starco dulu, pager ya. Pager, SMS pindah ke BBM, BlackBerry Messenger, pindah ke WhatsApp. Hari ini kita pada era WhatsApp nih, yang dengarkan saat ini adalah pada era WhatsApp. Di Amerika Facebook Messenger lebih dipakai. Di Cina lebih banyak menggunakan QQ. Kalau di Korea lebih banyak menggunakan Line. Ya, artinya tetap saja ada metode tertentu dengan tujuan dasar yang sama. Nah, sekarang ketika kita bicara seperti itu, berarti kita tidak boleh berbicara mengenai saham lebih bagus ataupun kripto. Kalau kita menjadikan dengan tujuan akhirnya adalah menjadi orang tambah kaya dulu. Jadi media bisa apa saja, tidak pernah salah. Nah, di video ini kan saya diminta untuk menjawab ya, sebenarnya lebih bagus mana prospeknya dalam beberapa tahun ke depan. Kalau kita bandingkan saham dengan kriptonya, mungkin kita akan bilang kripto adalah industri yang baru. Di Indonesia, saham ada secara peraturan dari pasar modal saja ada dari tahun 95. Sedangkan untuk kripto di dunia baru mulai dari tahun 2008. Artinya kan kripto sangat baru dan pasar modal ini sudah lama, sudah 1 abad lebih lah industri ini ada. Jadi tentu tidak bisa kita lihat bahwa pasar modal akan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan kripto. Kita harus akui dulu seperti itu. Maka secara tidak langsung kalau ingin yang melihat adanya prospek yang tidak bisa kita lihat berapa persentase pertumbuhan ke depannya, maka jelas saja kripto jelas memiliki peluang jauh lebih besar. Oke, nah tapi kita harus tahu di sini, kripto yang mana dulu? Sama, apakah semua saham tidak ada yang memiliki pertumbuhan yang besar? Tergantung industrinya. Nah, sama, kripto yang mana dulu nih? Karena apa? Karena pertumbuhan kripto yang hari ini semakin hari semakin banyak, dan kripto itu jelas-jelas tidak sesusah yang namanya saham untuk bisa membuat sebuah token kripto. Dan juga jangan salah, token kripto itu juga harus didasari dengan apa utilisasinya. Apa sih yang solusi yang mau dihadirkan pada setiap kripto? Jadi saya bilang begini sebenarnya, setiap kripto itu jadi seperti setiap perusahaan yang ada. Nah, setiap kripto ini akan membawa setiap inovasi yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada inovasinya, bagaimana mungkin orang akan mau memiliki koin tersebut? Nah, saya juga suka bilang begini, bahwa bayangkan bahwa ada sebuah tempat bermain game yang ada di sebuah mall, ya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda mau menukarkan uang Anda yang jelas-jelas berguna di semua tempat? Itu mau ditukar menjadi sebuah koin game yang ada di dalam sebuah tempat bermain tersebut. Karena mainannya menarik, karena mainannya menyenangkan, menantang, membuat Anda tertarik untuk bermain. Karena di dalam tempat permainan tersebut tidak bisa menggunakan uang yang kita gunakan sehari-hari di sekitar kita. Makanya koin itu dibeli, makanya koin itu ditukar dengan uang kita yang sebenarnya. Artinya ada utilisasi di sana. Sekarang pertanyaan, bila ternyata tidak ada utilisasi di sana, apakah koin itu menjadi bagus? Sama juga dengan seperti ini. Bila ada sebuah perusahaan, kenapa sahamnya mau dibeli? Pasti karena ada suatu hal yang menarik. Entah dari harga sahamnya yang tiba-tiba menjadi liar, kita tidak melihat itu karena itu berarti tidak berhubungan dengan fundamental.
Apa yang membuat kita membeli? Ya karena perusahaan tersebut memberikan inovasi, manajernya bagus sekali, selalu mencetak laba, ternyata perusahaan ini produknya diminati oleh orang banyak, produk ini go internasional, ternyata apa dan apa dan apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya agak mirip sebenarnya, betul nggak? Tapi kalau saya perhatikan, inovasi itu sekarang akan berjalan kedua hal. Ya, teknologi tidak bisa lagi ditinggalkan. Dan kembali lagi pada saat ini, proses sesuatu yang sifatnya open source itu akan dikejar oleh banyak orang, dan kripto adalah bagian dari desentralisasi, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh satu pihak. Jadi menurut saya peluang untuk kripto dan juga teknologi blockchain, tidak bisa kriptonya saja, karena kripto itu ya sebenarnya enkripsi metodenya saja, itu akan sangat besar kemungkinan peluangnya untuk terjadi sesuatu eksponensial dalam 5 tahun ke depan. Semoga bermanfaat.